Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Kembali lagi di Lispika Channel. Nah, untuk pertemuan kali ini kakak akan membahaskan soal PK untuk adik-adik semua. Nah, makin sering berlatih ya, karena waktu pelaksanaan UTBK kita sudah semakin dekat. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jika seorang anak bernama Oni akan membeli 55 buah buku merek A dengan harga 2.450 per buku. Nah, jika dengan jumlah uang yang sama, Oni menghendaki membeli 70 buah buku tulis merek B, berapa harga tiap buku merek A? Nah, di sini dapat kita lihat pada pembahasan. Nah, katanya tadi 55 buah buku A itu untuk satu bukunya 2.450, maka 55A sama dengan 55 kali 2.450. Kemudian dengan jumlah uang yang sama, Oni itu akan membeli 70 buah buku merek B, sehingga dapat kita artikan 70 buku merek B itu sama dengan 55 kali 2.450, sehingga untuk nilai B itu adalah 55 kali 2.450 dibagi 70. Maka untuk satu buah buku merek B itu harganya adalah 1.925. Maka jawaban yang benar adalah opsi yang C. Oke. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Katanya di sini jika fx sama dengan 3x tambah 4, maka nilai dari 2fx tambah 4 berapa? Nah, di sini diketahuinya adalah nilai fx sama dengan 3x tambah 4. Yang ditanya adalah 2fx tambah 4 itu berapa? Nah, fx di sini kita ganti dengan 3x tambah 4. Maka 2 kali 3x tambah 4 ditambah 4 itu adalah dikalikan ke dalam jadi 6x tambah 2 kali 4 itu 8, kemudian ditambah 4, maka nilai dari 2fx tambah 4 adalah 6x tambah 12. Maka jawaban yang benar itu adalah pilihan yang E. Nah, selanjutnya kita masuk soal yang ketiga. Jika n dan k itu adalah bilangan positif dan 8n sama dengan 2k, maka nilai untuk n per k berapa? Nah, di sini kita bikin diketahuinya dulu. Nah, tadi katanya n dan k itu adalah bilangan positif, artinya n dan k itu besar dari 0. Kemudian katanya di sini 8n itu sama dengan 2k, maka nilai untuk n per k adalah, nah di sini 8n sama dengan 2k. Nah, kita ganti 8 ini menjadi bilangan berpangkat. Nah, agar sama bilangan pokoknya, jadi kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 8 agar bilangan pokok ruas sebelah kiri dan bilangan pokok ruas sebelah kanan sama. Nah, di sini dapat angka 8 dapat kita ganti dengan 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi dengan n itu sama dengan 2 pangkat k. Karena bilangan pokoknya sudah sama, jadi di sini kita cukup lihat pangkatnya saja. Nah, ini 3n sama dengan k, maka nilai n per k itu adalah 1/3. Maka jawaban yang benar adalah opsi yang B. Nah, selanjutnya untuk soal yang keempat, nilai yang memenuhi untuk 343 dipangkatkan a pangkat 2 kurang 3a tambah 5 sama dengan 7 dipangkatkan a kuadrat tambah 7a kurang 9. Nah, di sini bilangan pokoknya berbeda ya. 343 dengan 7. Nah, jadi kita harus ganti dulu yang 343 ini jadi 7 pangkat berapa yang hasilnya 343. Nah, jadi di sini didapatkan 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 itu hasilnya adalah 343. Nah, jadi di sini bilangan pokoknya sudah sama. Berarti di sini tersisa lagi 7 pangkat 3. Nah, dipangkatkan lagi a kuadrat kurang 3a tambah 5 sama dengan 7 dipangkat a kuadrat tambah 7a kurang 9. Karena bilangan pokok sudah sama, cukup kita lihat yang pangkatnya saja. Nah, jadi di sini karena ada angka 3, ini kalikan untuk semuanya sehingga didapatkan 3a pangkat 2 kurang 9a tambah 15 sama dengan a pangkat 2 tambah 7a kurang 9. Di sini 3a kuadrat, di sini a kuadrat. Nah, kalau kita pindah ruaskan berarti 3a kuadrat kurang a kuadrat tinggal 2a pangkat 2 atau 2a kuadrat. Kemudian di sini min 9a, ini 7a kalau kita pindah ruaskan jadi min 7a sehingga jadinya min 16a. Kemudian di sini 15 ini kalau dipindah ruaskan jadi tambah 9,
maka 15 tambah 9 itu 24. Nah, dapatkanlah persamaannya di sini 2A pangkat 2 kurang 16A tambah 24 sama dengan 0. Nah, ini semuanya bisa kita bagi 2 ya, atau kita keluarkannya 2-nya dulu sehingga tinggal A kuadrat kurang 8A tambah 12 sama dengan 0. Nah, kita carilah pemfaktoran dari A kuadrat kurang 8A tambah 12. Didapatkan faktornya A kurang 2 dan A kurang 6. Sehingga nilai A yang mungkin memenuhi adalah 2 dan 6. Maka jawaban yang tepat itu adalah opsi yang A. Nah, berikutnya untuk soal yang kelima. Nah, silakan adik-adik baca soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini kakak sudah bikinkan diketahuinya. Nah, berdasarkan soal cerita, diketahui suatu truk, suatu mobil atau truk. Di sini dia diisi 10 galon bensin sebelum berhenti di SPBU. Kemudian ditambahkan 6 galon. Kemudian tangki itu masih kurang 4 galon dari kapasitasnya. Yang ditanya di soal adalah berapa persen kapasitas total tangki ketika berhenti di SPBU. Nah, jadi di sini dapat kita artikan dulu total tangki itu berapa. Kita anggap saja total tangki itu nilainya adalah X. Katanya tadi tangki itu masih kurang 4 galon dari kapasitas. Berarti X kurang 4 sama dengan, nah di sini kan 10 galon, diisi 10 galon, kemudian diisi lagi 6 galon. Maka X kurang 4 sama dengan 10 tambah 6 itu sama dengan 16. Maka X sama dengan 16 tambah 4 itu sama dengan 20. Kemudian saat berhenti isi dari tangki itu adalah 10 tambah 6 galon sama dengan 16 galon. Sehingga yang ditanya pada soal kan berapa persen kapasitas total tangki ketika berhenti di SPBU. Maka persen kapasitasnya itu adalah 16/20 kali 100%. Nah, dapatkanlah jawabannya di sini 80%. Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih telah mengikuti channel kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.